Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh dalam perenungan firman Tuhan, terutama buat jemaat yang berusia 35 tahun ke atas atau kelahiran era 90-an, 80-an dan seterusnya ke bawah, saya ajak untuk bernostalgia sedikit dan menemukan secara sederhana apa yang disebut tindakan pelit. Nah, mari kita lihat video berikut ini. Tinggal segini kuenya. Wah, Bu, mana lainnya kok tinggal sebegini? Bapak bagaimana sih, Pak? Masa lupa? Kan Bapak yang makan. Tadi kalau lewat ambil satu. Masa iya? Lewat lagi, ambil satu lagi. Bagaimana Bapak ini? Loh, rasanya kok saya makannya cuma sedikit loh, Bu. Wah, pasti ini kucingnya Bu Cerewet yang ambil. Wah. Pak, mana ada kucing doyan kue sih, Pak? Ada-ada saja. Nah, ingat ya Nyil, jangan sampai salah. Kalian jual sekantung kue itu 50 rupiah. Nanti kalian berikan kepada ibu yang 40 rupiah itu. Jadi kalian mendapatkan uang 10 rupiah untuk setiap kantungnya. Ya Bu, tapi Usro hanya membantu Unyil saja Bu. Betul Bu. Walaupun begitu, Nak Usro berhak mendapatkan uang yang 10 rupiah untuk setiap kantung itu. Biarkan saja, Sro. Kalau kamu tidak mau, ya buat aku saja. Jangan nakal, Nyil. Jangan nakal. Bu, Unyil pergi dulu. Usro pergi dulu, Bu. Iya, hati-hati ya. Iya, Bu. Ayo, Sro. Yuk. Unyil pergi, Bu. Iya, iya. Kue enak, Bu. Kue geprek. Kue geprek lezat sekali, Bu. Geprek. Kue. Ayo kue geprek enak. Kue enak, siapa mau beli? Geprek. Kue. Beli kuenya anak-anak. Beli kue, Bu? Iya, kue apa itu, Nak? Kue geprek, Bu Raden. Apa itu? Kue kalau digigit bunyinya krekek. Begitu, Bu Raden. Oh, begitu. Lucu juga ya namanya. Iya. Ibu baru dengar. Lucu? Lah, namanya lucu tapi kalau nggak enak, apa ya lucu? Ayo. Wah, kuenya enak, Pak Raden. Nama lengkapnya
Selanjutnya, Gitkrek si mana lagi? Apalagi itu? Ya, Stro ya. Iya, Pak Raden belum pernah nyoba kan? Ya belum kok aneh. Coba kalau memang enak, berapa harganya nak? Hah? Satu bungkus ini harganya Rp50, Pak Raden. Rp50? Iya. Ya, kok mahal betul ya. Wah, lambok Rp25 saja ya Bu ya. Rp50 itu sudah murah Pak Raden. Oh. Harga khusus untuk Pak Raden. Iya, Nyil ya? betul. Sudah Pak, sudah. Kita beli saja barang 10 kantong. Lah ya harus ditawar dulu toh Bu. Rp30 ya nak ya. Kan boleh? Dari pabriknya saja sudah Rp40, Pak Raden. Ya tidak bisa. Naik Rp10 lagi, Rp40 boleh kan? Gimana? Sudah Pak, sudah. Ibu ini Anak-anak, beri Ibu 10 kantong ya. Loh, royalnya ibu ini. Lah kita ini kapan jadi kaya kalau tidak menghemat toh Bu? Wah. Sampai di sini saja dulu teman-teman. Pertanyaannya, siapa yang pelit dalam kisah ini? Ketahuan usianya. Iya, yang pelit adalah Pak Raden. Jadi silahkan ngomong kanan kiri, nek pelit kon mirip Pak Raden. Ya, karena tokoh ini tokoh yang memiliki karakter pelit. Dan kenapa kok ini saya angkat? Karena terkadang kita mengalami kesulitan dalam memberi dengan sukacita. Tidak gampang ternyata. Sekalipun mungkin kita bukan orang yang egois, sikap kita dalam memberi bisa jadi malah menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita beri. Dan jemaat Makedonia mengajarkan kepada kita agar kita enggak pelit, kita penuh dengan kemurahan. Karena memang enggak harus nunggu kaya untuk kita bisa penuh dengan kemurahan. Enggak nunggu kita kaya untuk kita bisa menjadi dermawan. Jika kita memiliki semangat kemurahan yang benar, maka orang yang disebut miskin pun bisa memberi seperti orang kaya. Dan mari kita lihat jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia dalam ayat teks kita di 2 Korintus pasal 8 adalah contoh yang Paulus berikan kepada jemaat di Korintus. Jadi mari kita lihat sama-sama. 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi jemaat di Korintus ini diceritain tentang ada jemaat Makedonia, ada sebuah jemaat di Makedonia yang memiliki kasih karunia Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena walaupun mereka ada di dalam kekurangan, mereka bisa memberi. Nah, kenapa kisah ini diangkat? Karena mari kita lihat sama-sama dalam Kisah pasal 11 ayat 27 sampai 30. Kisah Rasul pasal yang ke-11. Jadi ini ada latar belakangnya, ada penyebabnya. Kisah pasal 11 ayat 27 sampai yang ke-30. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar.
Hal itu juga terjadi pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal ini mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Kembali kepada teks kita tadi. Jadi memang ada sebuah kondisi di mana jemaat-jemaat itu mengalami bahaya kelaparan yang besar, dan bukan saja itu, mereka yang Kristen itu juga mengalami penganiayaan. Karena itu digalanglah dari seluruh umat percaya yang ada di seluruh dunia untuk mulai belajar saling memberi satu dengan yang lain, mencukupkan kondisi jemaat-jemaat yang berkekurangan. Nah, di Korintus ini terkenal dengan jemaat yang cukup kaya. Maka tidak heran Paulus menjelaskan kepada mereka, jemaat di Korintus yang kaya tapi pelit. Makanya terus Korintus memberikan sebuah contoh yang sangat berbeda, yaitu dicontohkan dengan jemaat yang miskin tetapi dia kaya dalam memberi. Sehingga kalau kita lihat di sini jemaat Makedonia itu, kalau kita lihat mereka bukan saja miskin, bahkan kata miskinnya itu diberikan bahasa Yunani yang sangat jelas, yaitu artinya melarat. Jadi ini sangat miskin. Dan kemudian mereka juga mengalami banyak penderitaan. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang kedua dikatakan apa? Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi jemaat Makedonia ini dijadikan contoh oleh Paulus ketika Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus untuk mengerti apa artinya kemurahan, apa artinya memberi. Dan pagi hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, kita ini tidak sedang belajar bagaimana menjadi sekedar baik, tetapi kita akan belajar bagaimana memberi sesuatu yang baik. Itu bukan lahir dari sikap baik manusia, sikap humanis manusia, karena manusia punya sisi baik seperti itu. Tetapi baik yang di sini adalah baik yang dikarenakan ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita dan menggerakkan kita untuk memberi. Kalau kita lihat presiden kita bersyukur Indonesia memiliki presiden yang mampu menjadi teladan gitu ya. Dan bukan saja dipuji di dalam negeri, tapi juga dikagumi di luar negeri. Baik. Tapi itu pun juga masih kekuatan manusia. Karena manusia bisa baik loh. Kira-kira silakan senggol kanan kirinya. Kira-kira kita pernah ketemu orang baik dan bukan anak Tuhan enggak? Atau mungkin lebih jelasnya, ketemu anak Tuhan malah enggak baik. Oh, langsung nyenggolnya banter, sering tambahan. Dan pagi hari ini kita bukan sedang berlatih untuk jadi baik. Ataupun kemarin saya sempat cerita-cerita dengan beberapa teman di tempatnya Koferi sana tentang kelenteng di Tuban. Waduh, kalau diceritain sangar. Kenapa? Karena kelenteng itu sampai dengan hari ini memberikan makanan gratis kepada siapapun yang mampir, bukan cuma sekedar mau beribadah sesuai dengan agama mereka, tetapi juga kepada siapapun. Pikir-pikir, entek duit piro itu. Sampai dengan hari ini loh. Makanya saya ngomong sama Ko Ferry, aku rono aku. Penasaran saya. Kenapa? Karena luar biasa. Loh, manusia tuh bisa loh baik sampai seperti itu tuh bisa. Memberi makan sampai dengan hari ini. Dan makannya bukan makanan kaleng-kaleng ya. Saya enggak berani cerita
Bapak Ibu, karena saya belum ngerasakan sendiri. Saya diceritain ini. Luar biasa. Manusia kalau berbuat baik itu bisa luar biasa. Atau contoh film berikut ini. Sampai dibikinkan patung orang ini. Monggo silakan. Video kali ini berisi tentang kisah seorang tukang becak yang menyekolahkan 300 anak miskin yang tidak mampu sekolah. Bai Fangli, itulah namanya. Seorang tukang becak asal Cina yang mampu menyekolahkan 300 anak miskin. Pria tua renta itu menghabiskan hidupnya di atas sedel becak. Dia mengayuh becak selama 14 jam sehari. Bevangli mengayuh becaknya di jalanan dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Ia tak kenal letih, tak menghiraukan panas atau hujan. Semua ia lakukan demi sebuah tujuan mulia. Hatinya tergerak melihat banyak anak-anak miskin yang bekerja di ladang, bukannya pergi ke sekolah. Bevangli kemudian menyumbangkan semua tabungannya sebesar 10 juta rupiah ke sebuah sekolah agar anak-anak tersebut di kampungnya dapat mendapat pendidikan. Setiap hari ia tetap menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disumbangkan ke sekolah-sekolah lain. Saat usianya mencapai 74 tahun, anak-anak Fangli memintanya untuk berhenti mengayuh becak lantaran pendengarannya sudah mulai berkurang. Tetapi dia tidak menghiraukannya. Dia berkata, "Saya ingin anak-anak bisa terus sekolah yang rajin, bisa mendapatkan pekerjaan, lalu bisa berkontribusi untuk negeri kita," kata Bai Fangli. Saat usianya menginjak 90 tahun, Bai Fangli datang ke sebuah sekolah untuk menyerahkan tabungan terakhirnya sebesar 650.000 rupiah. Lalu ia berkata bahwa ia tidak dapat mengayuh becaknya lagi, dan mungkin itu adalah uang terakhir yang dapat disumbangkan. Pada tahun 2005, Bai Fangli meninggal dunia. Kepergiannya ditangisi banyak orang, khususnya di kampungnya, yaitu Tianjin, Cina. Untuk mengenangnya, warga mendirikan monumen yang diberi nama Monumen Bai. Dan tahukah kalian sahabat, berapa total uang yang ia sumbangkan? Total uang yang ia sumbangkan itu berjumlah 470 juta rupiah. Kapan kita akan memulai? Dan kebaikan yang Tuhan mau karuniakan kepada kehidupan kita dalam hal memberi, bahkan lebih dari orang yang tadi kita dengar. Mengapa kok bisa begitu? Mari kita lihat beberapa prinsip dalam jemaat Makedonia. Yang pertama adalah mereka belajar untuk hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan ini tidak mudah. Kenapa? Karena normalnya manusia ini hidup karena melihat. Kalau tidak gitu buat apa dua mata? Tetapi sebagai anak Tuhan, Tuhan sedang melatih kita untuk hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Itu yang memampukan jemaat Makedonia untuk belajar bahwa kondisi fisik tidak akan mempengaruhi kondisi hati. Kalau kita lihat ayat yang kedua tadi,
selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Karena ada kata selagi, jadi kita tahu. Normalnya kalau orang dicobai dari berbagai macam penderitaan, yang terjadi apa? Oh, enggak pernah menderita semua rupanya ini. Kalau dicobai, kalau sedang menderita itu seharusnya kita ini apa? Ketawa-ketawa. Sedih ya? Normalnya sedih. Normalnya sedih. Silakan dijewit kanan kirinya. Masih normal apa enggak itu? Kalau ngomong sakit berarti masih normal. Berarti normalnya kalau ada pencobaan kita ini sedih. Tetapi secara jelas dituliskan di sini apa? Sukacita mereka meluap. Dan berikutnya, sekalipun mereka sangat miskin. Ini miskin betul-betul kismin. Wis, melarat. Tapi sekali lagi Alkitab mencatat apa? Namun mereka jaluan. Namun mereka orang Makedonia itu enggak minta-minta, itu bukan karena gengsi loh. Honda. Tapi karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Ini yang beda. Sehingga akhirnya mereka dimampukan untuk tidak menjadikan kondisi fisik itu alasan untuk kondisi hati terpengaruh. Bahwa penderitaan tidak harus menyebabkan kedukaan. Dan bahwa kemiskinan tidak harus menyebabkan keterbatasan. Makanya saya ini bersyukur jadi orang Indonesia karena di Indonesia ini punya peribahasa apa? Tidak ada rotan, akar pun jadi. Wakeh kali. Tapi itu pun bukan cuman itu anak Tuhan itu. Anak Tuhan itu bukan cuman tidak ada rotan akar pun jadi, bukan cuman itu. Tapi karena di dalam hatinya ada sukacita yang meluap, itu yang memampukan dia tidak terpengaruh oleh kondisi fisiknya. Rumus yang kedua yang juga sangat memengaruhi mereka adalah, mari kita lihat yang nomor yang ketiga. Mereka mencintai Tuhan dengan memberi diri untuk Tuhan. Apa maksudnya? Kita lihat ayat 3 sampai ke ayat yang ke-6. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih apa? Lebih banyak dari apa yang kami harapkan, daripada yang kami harapkan. Maksudnya begini, karena Paulus ini tahu jemaat ini jemaat yang sangat menderita. Dan bukan cuma menderita, mereka miskin. Jadi Paulus ini bukan underestimate jemaat Makedonia, enggak. Karena Paulus tahu betul kemampuan jemaat Makedonia. Sehingga mungkin Paulus mikir, oke paling kuat iki nyumbang yo sekian gitu. Tapi begitu Paulus menerima apa yang disumbangkan oleh jemaat Makedonia, ayat ini tertulis apa? Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Bahkan itu juga mereka apa? Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih karunia sebagaimana ia telah memulainya. Saya ulang lagi di ayat yang kelima bagian yang terakhir. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada
kami. Ini sumber kekuatan dari jemaat Makedonia. Yang memampukan jemaat Makedonia memberi kepada orang lain adalah karena mereka terlebih dahulu belajar memberikan diri mereka kepada Tuhan. Apa maksudnya? Memberi diri di sini maksudnya belajar untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mengembalikan hidup kita ini kepada pemiliknya. Keuntungan yang kita dapat, keuntungan yang sedang kita kerjakan memang untuk kehidupan kita. Tetapi bukan cuman di situ. Mereka belajar untuk memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Itulah bedanya anak Tuhan dalam memberi. Mereka memberi bukan karena budi baiknya saja. Tetapi mereka memberi karena mereka mengasihi Tuhan. Karena mereka sedang mengarahkan hidupnya untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Membiarkan hidupnya digunakan oleh Tuhan. Saya mengingat sebuah kisah ini. Pada waktu di gereja yang lama, ada seorang ibu, saya masih hafal namanya, Ibu Rukmini almarhum. Saya nggak tahu berapa banyak yang kenal ya, dia masih ingat di sini. Gereja kami yang pada waktu yang lalu, di gereja yang lama, itu dapat sumbangan dari yayasan di Belanda. Dan setiap bulannya sumbangan itu kami arahkan kepada para janda-janda diakonia yang membutuhkan. Dan kami tahu ibu ini hidup dari kebutuhannya. Yang maksud saya yang diterima dari hidup dari yang diterima dari Belanda itu. Pakai pos wesel pada waktu itu. Dan ketika mulai membangun gedung gereja yang baru, maka saya melihat sendiri bagaimana ibu ini ketika terima wesel, memberikan wesel itu langsung kepada Bu Gembala pada waktu itu, seingat saya. Sambil mengatakan ini untuk pembangunan. Yang nerima saja iku emoh. Karena langsung kebayang. Terus kalau itu diberikan terus dia hidup pakai apa? Long dia hidup berdasarkan duit yang ada di wesel itu. Itulah kemurahan. Itulah kemurahan. Orangnya meninggal bukan karena keluwen. Orangnya meninggal bukan karena ndak kopen. Orangnya meninggal karena memang sudah waktunya meninggal dengan kondisi yang sehat. Ndak berkekurangan. Mari kita merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberi kita dua tangan. Satu digunakan untuk menerima, yang lain untuk memberi. Take and give. Kita ini bukan penampungan air. Kita ini kalau jadi anak Tuhan, kita adalah saluran air yang akan terus membagikan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari, tangan kirinya begini. Tidak salah loh, anak Tuhan itu berhak menerima loh. Tangan kanannya begini. Nah, dipegang itu kanan kiri. Nah, itu namanya take and give. Kita menerima, tapi kita juga memberi. Mari kita saat teduh, ambil saat teduh. Kita nyanyikan pujian ini tadi, yang sudah sempat dinyanyikan di awal ibadah kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari nikmati perbuatan baik kita. Bagi kita yang sudah suka untuk memberi, renungkan. Ini bukan sekedar memberi karena kita baik. Ini bukan memberi juga karena kita ini hobi ngasih orang. Ada juga yang hobi. Tapi nikmati, memberi kita karena ada dorongan di dalam hati kita. Dan bagi kita yang masih bergumul tentang memberi, ini bukan khotbah untuk gereja minta uang. Mari nikmati apa yang terjadi dalam jemaat Makedonia, itu terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun dalam pelbagai penderitaan,
mereka masih bisa tersenyum. Bahkan bukan tersenyum saja, mereka masih bisa memberi. Ketika saya nonton video kakek tua ini, dia itu sudah usia 70 tahun. Dia tidak menunggu dirinya kaya. Dan ketika saya cek video-video yang lain, dia ini hidup sangat sederhana. Tempat tidurnya itu bukan tempat tidur yang mewah, tapi dia bisa menyekolahkan 300 anak selama kurang lebih 20 tahun lebih. Dan dia meninggal karena kena kanker. Dana yang dia kumpulkan 400 juta sekian. Nunggu 400 juta ora sida ngekei. Tapi 1.000, 2.000, 3.000 yang terus dia kumpulkan karena dia mengasihi anak-anak itu. Kurang lebihnya seperti itu juga Tuhan kasih contoh sama kita. Tuhan mati untuk kita yang selalu menyakiti hatinya, supaya kita ngerti Tuhan mau mencurahkan kasih itu melalui hidup kita. Tuhan mau memberkati orang lain melalui hidup kita. Dan di dalam kita akan terlihat kemuliaan Tuhan. Mari nikmati pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sementara musik mengalun, kita minta agar Roh Kudus berkarya dalam setiap hati kita, meneguhkan setiap kita bahwa kita tidak sedang dilatih menjadi baik karena seorang manusia itu harusnya berbuat baik. Tapi mari izinkan Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup kita dan mengingatkan kita dan memampukan kita dan menguatkan kita dan membuat kita bisa melihat bahwa perbuatan baik yang akan kita hasilkan, kemampuan kita memberi dengan penuh kemurahan, bukan saja karena kita berlebih, bukan saja karena kita punya, bukan karena kita kasihan dengan orang lain, tapi lebih dari itu, kita belajar memberi dari kekurangan kita.
kemurahan apa yang mau kau kerjakan dalam hidup kami? Apa yang kau minta untuk kami memberi bagi orang lain? Nikmati waktu kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Nikmati harta yang kita punya, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Nikmati kekuatan yang kita punya, bukan cuma sekedar untuk diri kita sendiri. Seluruh hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Dan izinkan Roh Kudus meneguhkan setiap kita. Dan mulai belajar melihat bahwa masalah bukan alasan bagi kita untuk berhenti memberi kepada yang lain. Duka cita kita bukan alasan untuk kita tidak memberi kepada yang lain. Bahkan kemiskinan kita bukan alasan untuk kita tidak bisa memberi kepada yang lain. Semuanya akan bisa kita lakukan ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah menikmati kemurahan Tuhan, karena kemurahannya lebih dari hidup. Dia membuat hidup kita lebih hidup. Kita bukan dicetak untuk menjadi manusia yang baik dan memberi, tapi kita dicetak untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kualitas yang sangat tinggi sedang Tuhan mau latihkan dalam hidup kita. Pribadi-pribadi yang mulia sedang mau Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Sehingga orang lain ketika melihat hidup kita, ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada Tuhan di dalam hidup mereka. Amin. Bapa di surga, ini setiap kami anak-anak-Mu. Kami bukan sedang hidup untuk mempertahankan hidup kami, tapi kami sedang hidup untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah melalui tenaga kami, biarlah melalui waktu kami, biarlah melalui uang-uang kami, bahkan lebih dari itu melalui kehidupan kami, kami disebut berkemurahan. Kami rindu Tuhan, orang melihat kami dan mampu merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Melalui kemurahan yang Kau karuniakan dalam hidup kami, kemampuan bagi kami untuk memberi bahkan bukan dari kelebihan kami sekalipun. Karena kami sedang mengarahkan mata kami tertuju kepadamu. Untuk kemuliaan-Mu lah kami memberikan semuanya. Untuk nama-Mu lah kami memberikan semuanya. Tolong kami Tuhan, agar hal yang sederhana ini terus membuat kami semakin mengerti kasih-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami serahkan segala kerinduan kami untuk memberi. Hidup di dalam kemurahan, ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kami percayakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.